Sementara itu pemirsa 7 orang yang terlibat dalam layanan alat rapid test COVID-19 bekas di Bandara Kuala Namu belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan pihak Kimia Farma ini akan tindak 7 orang itu sesuai dengan prosedur hukum. Tujuh oknum petugas kesehatan dan karyawan perusahaan yang terlibat dalam layanan tes cepat bekas di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara akan diproses sesuai hukum. Pihak PT Kimia Farma Diagnostika mengatakan tindakan oknum petugas termasuk pelanggaran berat. Pihaknya juga menutup kantor Kimia Farma Medan Kartini terkait peristiwa ini. Kalau ini berdampak atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan nanti terbukti misalnya bersalah, ya yang bersangkutan harus menghadapi ketentuan hukum pidana tersebut, begitu Pak. Kami mendorong dan mensupport itu. Hal ini terkuak setelah ada laporan peningkatan 662 kasus positif baru dalam 10 hari dari hasil rapid test antigen calon penumpang Bandara Kuala Namu. Selain membawa seluruh alat bukti, 5 petugas rapid test dan 2 karyawan Kimia Farma kini diperiksa di Mapolda Sumatera Utara. Status ke-7 orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Polisi periksa 7 orang dalam kasus rapid antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Dan informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Amiruddin di sana. Selamat pagi, Amiruddin. Ya, selamat pagi rekan Amiruddin. Apakah polisi sudah menetapkan tersangka dan bagaimanakah modus dari para pelaku ini? Hingga saat ini, Mbak, pihak kepolisian masih status tersangka masih statusnya terperiksa, Mbak. Baik. Lalu hingga sampai saat ini modusnya itu apa sebenarnya? Modusnya terlebih dahulu para pelaku ini, Mbak, melakukan pemeriksaan, Mbak. Jika calon penumpang itu akan melakukan perjalanan keluar, Mbak. Rekan Amiruddin, ini kan para pelaku sudah tertangkap. Ya. Lalu apakah ada dari pihak dari bandara ataupun dari perusahaan tersebut melakukan antisipasi terhadap calon penumpang yang terlanjur mengenakan atau menggunakan rapid test antigen yang bekas tersebut? Ya, Mbak, pasca penggerebekan itu pelayanan rapid test antigen Kuala Namu sempat ditutup yang di lantai 2. Namun pihak Angkasa Pura II telah mengantisipasi membuka saat ini melayani rapid test antigen di area perparkiran, Mbak. Baik, berarti tidak ada sekarang layanan antigen langsung begitu ya? Jadi sistemnya drive-thru semua gitu ya? Iya, drive-thru. Baik, lalu ini sebenarnya orang-orang yang terlibat atau pelaku-pelaku ini tuh apakah benar orang dari Kimia Farmanya atau dia dipekerjakan memang khusus untuk rapid antigen di bandara itu? Memang dari Kimia Farma, Mbak. Lalu ada juga dari office boy juga yang diamankan, Mbak. Nah, rekan Amir, ini untuk rapid test drive-thru sendiri, apakah nantinya untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan kembali, apakah adanya penjagaan ketat oleh kepolisian setempat apa bagaimana? Ya, Mas, saat ini juga polisi telah melakukan police line dan melakukan pengamanan di situ, Mas. Pihak bandara bersama dengan pihak bandara, Mas. Baik, lalu untuk sebenarnya tingkat testing di Bandara Kuala Namu ini sebenarnya cukup tinggi atau seperti apa, Amiruddin? Kalau dilihat secara kasat mata, ini, Mas, cukup ketat, Mas, Mbak. Ya, rekan Amir, ini kan sudah sepekan lamanya melakukan rapid test dengan alat bekas. Lalu apakah pihak bandara atau Kimia Farma itu sendiri melakukan tracing kepada calon penumpang yang sudah terlanjur menggunakan rapid test antigen yang bekas tersebut? Hingga saat ini belum terkonfirmasi, Mbak. Baik, terima kasih rekan Amiruddin yang melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.